Om Jo, Iya. nih kalau kemarin Om Wawan bilang ASN nggak netral, ini ada yang lebih ngaco lagi nih Om. Apa nih? ASN pada keranjingan memuja dewa petir. Nah, Itu Om Jo. Gawat ya? ya disebut gawat enggak, tapi kalau nanya nyatanya ini adalah PNS atau ASN nih gawat. 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 Karena Karena gaji PNS juga kecil. iya. Terus mohon maaf nih, udah kita kan kalau bicara gaji PNS, orang kan nganggapnya kayak kemarin dibahas juga baru naik gaji berapa persen, ini berita dihujat kan ratusan juta rakyat yang ngehujat. Ditambah berita begini lagi. Jadi kan takutnya ini PNS kerjanya main judi doang kan? Ya. Atau Om Jo. Tuh. Sampai pejabatnya loh Om. Nah ini kenapa ini? Fenomena apa ini? Ini yang harus bener. Jadi gini, kalau bicara judi online, ujung-ujungnya adalah materi. Mereka mau ngejar dapat materi cepat. Padahal ada cara-cara yang lain. Uang tambahan. Nah, sebenarnya bukan uang tambahan. Mereka akhirnya ketika sudah terpancing awal, bukan jadi uang tambahan, tapi akhirnya menjadi penghasilan. Dan ini sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Dan candu. Yep. Pasti. Pasti. Pasti ya? Pasti. Walaupun enggak kok, gue mainnya cuma sekedarnya aja begini doang kok baik gitu. Enggak ya Om ya? Kalau ketika dia melakukan awal, selalu rugi, biasanya dia akan keluar. Tetapi ini punya algoritma. Si judi online punya algoritma di mana dia ingin memancing orang untuk lebih banyak masuk. Waduh. Artinya gini, kalau orang pertama kali naruh misalkan kecil, kemudian dia dimenangkan oleh, pertanyaannya dimenangkan oleh mesin atau human? Oh, Oke. oke. Jadi gini, kita lebih banyak mengatakan bahwa itu adalah mesin atau yang bekerja dengan menggunakan algoritma. Nah, gitu. Padahal dari semua algoritma masih memang bisa akan diketemukan bagaimana cara memenangkan. Tetapi ini ada human di belakang itu semua. Tetap ada orangnya ya? Nggak ada orang yang buka usaha jadi rugi. Mana ada? Nggak mungkin ya? Nggak ada. Apalagi namanya judi, dia tidak ada yang namanya, silakan dicek di Las Vegas dan lain sebagainya. Itu adalah industri di mana mereka harus punya untung. Berarti kalau ya seperti waktu itu ya apa yang Ustadz Kodeni Denis itu bilang, lo menang itu emang dikasih. Iya. Bukannya, gue menang nih, enggak ya Om ya? Jadi sebenarnya itu strategi market. Jadi mereka semakin banyak algoritma ya, semakin banyak orang yang akan masuk, maka algoritma yang susah akan dipecahkan. Padahal sebenarnya ada yang bermain di belakang itu semua. Udah ada yang Iya, ini contoh nih. Contoh nih ya. Nah, ini kan ibarat nih. Kita kan suka nanya nih, bagaimana cara menangin gacor. Kan suka gitu kan. Nah, jadi ini kan ini contoh lah. Intinya adalah bagaimana menggunakan random number, misalkan nomor judi atau misalkan gambar, kan kita melihat gambar dan lain sebagainya. Namun ada faktor-faktor yang menyebabkan itu. Tingkat kesulitannya adalah bagaimana jumlah pengguna. Artinya ini kan market. Oh, jadi semakin banyak orang berarti dia bisa memainkan dana yang masuk dari para pemain itu semua. Tapi dengan catatan pasti mereka cari untung. Udah pasti profit minded. Iya. Jadi usaha nggak mungkin orang cari rugi nggak mungkin. Bayangkan dia harus investasi server dan lain sebagainya, nggak mungkin lah mau bagi-bagi duit. Siapa yang mau ada judi bagi-bagi uang? Bener gitu. Atau kan sekali menangin ya muterin duitnya si A dikasih ke si B. Nah, masalah sekarang itu bukan hanya bicara ke human perorangan nih, ya Om ya. Jadi gini, penyakitnya juga adalah promo mereka jago juga gitu loh. Tuh, ya mohon maaf Om, kita era digital kemarin Mas Wawan bahas gitu kan kita bicara selebgram. Ya. Artis-artis. Ya. Banyak yang mempromosikan dan tanda kutip mengkampanyekan ini slot. Nah, ini harus diliterasi lagi nih. Jadi permasalahannya adalah mereka menganggap ini adalah game atau permainan. Anggap asumsi mereka. Jadi kayak macam misalkan kita main game-game zaman dulu tuh kan. Tapi yang menang itu nanti dia mendapatkan uang. Mendapatkan hadiah lagi. Padahal sebenarnya itu berselimut gitu loh. Berselimut dengan semua permainan. Semua bisa dijadikan ajang judi online. Contoh misalkan pertandingan, bola dan itu bisa semua. Apalagi ini belak-belakan menggunakan sistem random number misalkan. Kemudian bagaimana orang memilih kemudian nanti angkanya keluar. Ini kan prosesnya cuma memindahkan mesin kasino itu pindah ke sistem. Tapi kan pertanyaannya semua ada yang dimainkan. Kalau sistem itu kan bisa ada yang dimainkan. Pasti. Dan selalu ada operatornya tanda kutip ya. Nah, yang lebih bahaya lagi sekarang itu adalah ini, mohon maaf.
Ini juga menjadi kesedihan kita semua, terutama orang pakar-pakar IT. Begitu banyaknya website pemerintah, saya baru menyebutkan pemerintahnya, yang diserang atau dihack sehingga iklan gacor itu menyebar. Masuk di web pemerintah? Ya, kita bisa cari, kita searching di Google itu gacor, ketik saja. Gacor, coba di Google deh, kita buka Google-nya. Gacor site GeoID. Gacor site GeoID. Artinya gacor itu kuncinya site GeoID itu adalah nanti Google akan mencari situs-situs yang berbasis dengan GeoID. GeoID ini kan website-website yang berdomain. Nah, ini kayak gini. Bukan, ini masih gacor nih. Ini sebentar di atas coba. Kata pencariannya algoritma, bukan algoritma. Diganti. Kita ketik aja langsung gacor. Ketik gacor, spasi site _2 GeoID. Nah, nanti itu Google akan bilang, kasih tahu karena dia kan mesin pencari, crawling. Itu ngasih tahu banyak sekali sebenarnya website pemerintah yang GeoID ya. Belum lagi ORID, belum lagi SCH. GeoID itu kan website pemerintah. Pemerintah. Bukan .com.co.id. Bukan, kita bicaranya kita lebih spesifik nih. Kita bicara yang lebih spesifik. Jadi kalau spesifik itu GeoID itu punya pemerintah nih, gitu kan. Itu saja bisa diserang. Pertanyaannya ini jadi apa ya? Jadi dilema buat orang keamanan juga nih. Jadi ini kita punya pemerintah kabupaten, punya pemerintah kota. Ini bukan berarti kita tahu mereka bagus, mereka ahli di bidang itu. Tapi ketika kejadian kayak gini, berarti orang yang punya judi gacor pun adalah orang-orang pintar. Karena pasti. Loh, yang bisa nyerang atau mendeface itu berarti juga mereka hacker yang peretas-peretas ya, yang dan dia bisa mempenetrasikan ke dalam sistem pemerintah. Nah, ini nih Om nih. Oh iya, beberapa ini saya kita nggak berani ya sebut yang kabupatennya. Ini situs-situs pemerintah loh, instansi pemerintah semua loh ini Om. Artinya ini kemarin dari berarti kita klik, anggap mohon maaf nih Om, kita klik situs web ini. Salah satu tuh yang ya saya tidak sebutkan, kita nggak sebutin lah. Jangan usah Om. Ya, klik aja. Itu linknya pasti link gacor. Masuk link gacor. Dan itu adalah promo mereka, dan di situ langsung mereka bisa langsung register. Dan masuk ke situs pemerintah loh ya? Iya. Jadi GeoID loh. Dia nge-link kemudian otomatis masuk ke sistem situs mereka. Bayangan itu terjadi, itu GeoID. Belum kita pakai SCHID, belum ACID. ACID itu berarti akademik. Iya, akademik. Misal kampus apa? Kampus bisa ini, dibayangkan gitu. Berapa ribu GeoID, kemudian berapa banyak kampus, berapa banyak SCHID, ORID yang itu berbasis domain ID itu sudah diserang. Artinya promosi yang tadi itu udah dilakukan oleh ya kata tadi Om bilang apa? Telegram dan sebagainya. Mereka juga bisa menyerang ini. Ini kan benar-benar membubardir. Artinya mereka ingin benar-benar mengatakan gue jago loh. Dan ya ini memancing orang tadi. Mungkin jadi kayak gini Om Jo ya. Kan tadi Om Jo bilang itu strategi marketing. Iya. Ibaratnya gini, anggap si A main kecil dulu nih. Ya. Main 1.000-2.000 perak lah. Ya. Dimenangin terus kan. Iyalah. Standarnya gitu kan. Dimenangin, naik goceng nih 5.000. Iya. Lagi. Sampai dia di titik kan gede. ada perhitungannya. Nah, titik gede, kasih menang dikit, nafsu, gas abis tuh. Jadi mereka punya data juga. Siapa yang ya kan punya akun. Kelihatan nih. Akan kelihatan. Kelihatan nih performa si akun ini gimana. Jadi ya? ketika dia daftar, kemudian ada nilainya kan. Dia kan tinggal pelajari aja berapa kali, oke, sekian. Pada saat titiknya orang mulai ketagihan, itu masih ngirim gede. Pada saat gede itu dia pasti akan. Dan itu sudah dihitung. Tapi kan untuk memenangkan tadi, cara memenangkan, untuk memenangkan itu kalau semakin jumlah penggunanya sedikit itu gampang ditebak. Tetapi ketika banyak orang, jadi user makin banyak, makanya cara mereka adalah yuk dia pancing secara market biar banyak. Ini kan sebenarnya strategi mereka juga untuk. Jadi semakin banyak user, iya. Itu dia. Iya. Itu dia jurangnya. Maka ada tingkat kesulitan tertinggi ketika untuk menggunakan algoritma. Sangat tinggi. Karena kalau di matematika bicara peluangnya makin tipis. Makin tipis. Iya, benar. Strategi mereka kan lakukan itu kan. Kita juga tidak tahu. Bisa jadi di dalam itu ada manusia yang mengatur.
Kan ini program aplikasi. Iya. Ya bicara AI juga kan diprogram oleh manusia. Iya. Bayangkan kalau itu mereka lebih pintar lagi. Bayangkan. Mudah-mudahan sih tidak pintar. Tapi biasanya mereka akan pintar. Mereka punya data. Dan nggak mungkin orang bodoh juga om. Ya. Nggak mungkin orang bodoh. Data-data itu kemudian dia collecting. Kemudian mereka pelajari. Dengan banyak layanan AI. Dia bisa akan menyatakan bahwa sekian kali kita akan menarik orang. Maka dia punya keuntungan sekian. Mereka udah punya perhitungan kayak gitu. Kan bicara kayak gini secara keamanan digital kita terganggu dong. Oke, ini kalau bicara keamanan, ini literasi ya. Kita tidak masuk, jangan masuk gini. Masuk ke keamanan nih berarti. Masuknya adalah yakin nggak si aplikasi yang kita download, yang kita pergunakan itu tidak meminta sesuatu? Ya, kadang kita kalau download aplikasi suka tolak atau izin. Nah, itu ya kan? maksud saya. Tapi, ini kebanyakan semua pengguna handphone pintar, smartphone kan biar cepet aja izin kan. Iya, agree aja tanpa mengetahui persetujuan. Iya, baca cepet. Karena kan kecil-kecil banyak. Udah setuju aja lah. Kita bukan khawatir. Tanpa sadar sebenarnya ketika aplikasi itu sudah di-download, kita tidak tahu apakah agreement-nya seperti apa. Mungkin karena saya nggak tahu di dalamnya. Artinya karena tidak pernah ikut gacor. Iya. Kalau ikut gacor ya ditahu lah kan. Dan kita tergantung menyetujui lah. Iya. Karena kebiasaan manusia kita ketika ingin tahu biasanya langsung approve. Oke. Nggak pakai banyak. Oke lah kalau misalkan mereka nggak minta data lokasi. Tapi tiba-tiba dia meminta misalkan data personal, identitas. Karena karena dia kan pasti harus bayar. Ya. Pasti ada dong beli koinnya. Beli koinnya pasti ada transaksi dong. Rekening yang nyangkut. Kemudian selain rekening aja kan, kartu kredit dan lain sebagainya, jelas pasti akan meminta data pribadi. Yakin nggak kita percaya dengan itu? Artinya data-data itu menjadi pemilik game itu. Apalagi sekarang ada tren kan payment yang menggunakan nomor telepon, aplikasi pembayaran nomor telepon itu kan. Sekarang mereka juga mungkin nggak pakai KTP, tapi kan daftar pakai nomor telepon. Yap. Sedangkan nomor telepon itu kan terintegrasi. Baik. Jadi KTP kan, ini mulai nih. Ini agak, tapi kita nggak bakal tidak menyampaikan yang rumit ya. Iya. Tapi kita mulai harus waspada bahwa contoh lah ada namanya OTP. OTP itu langsung ke SMS. Kemudian apa kita yakin bahwa aplikasi-aplikasi yang kita unduh itu tidak mengambil data-data SMS? Bayangkan kalau dia ngambil data SMS, OTP-nya tiba-tiba terkirim ke server mereka. Dibuka. Nah, kemudian kalau otaknya baik, kalau otaknya jahat. Iya. Tiba-tiba kok rekening saya hilang. Ini mulai kita waspada kan, artinya tidak menakut-nakuti, tetapi semua is bisnis. Ketika orang bicara bisnis, apapun itu nyari untung. Udah itu aja. Semua profit mind semua. Nggak ada yang bikin sosial, nggak ada. Semua itu industri. Iya, industri. Para pengguna itu adalah project mereka, bahwa mereka bukan, sebenarnya orang bilang ini kita pakai gratis. Iya gratis, tapi ada sesuatu yang diambil dari gratisnya itu. Jadi kalau istilah there's no such thing as free lunch atau tidak ada makan siang gratis itu benar adanya Om ya? Nggak ada yang gratis. Nggak gratis-gratis banget gitu. Ketika Anda download aplikasi kemudian memasukkan data, berarti data yang Anda masukkan itu tidak gratis. Buat mereka itu adalah market. Dan itu bisa dijual. Loh, bukan hanya dijual Pak, dia bisa manfaatin lagi. Contoh, dia tahu nomor telepon. Andai mereka bisa tahu sistem nomor kontak kita, maka dia akan mencari lognya. Misalkan mencari log siapa yang sering dihubungi, berarti itu orang terdekat kan gitu. Iya. Logikanya gini. Misalnya Om Jo sering telepon sama saya. Iya, berarti orang terdekat. Oh, Bayu. Bayu. Nomornya nggak tahu nih kan. Nomor sekian, data kontaknya diambil. Kan gampang Om. Calon korban lagi dari jumlah kontak sekian, berarti gue punya target sekian. Dari satu user. Di satu user. Bayangin berapa ratus juta user. Tanpa sadar itu yang dibuat. Kita memberikan secara cuma-cuma. Iya, katanya gratis. Iya, Diu. Saya download aplikasi ini gratis. Ini gampang nih, mudah kita ini. Gak bedanya jangan dengan pinjol. Jadi ini kan ini korelasi ya, kita bicara korelasi adalah ketika dia sudah candu, ujung-ujungnya adalah gaji PNS atau bukan PNS lah. Ya, teman-teman kita yang ASN gaji UMR. Ya, UMR lah. Terlalu. Itu kecil sekali. Kemudian dia sudah candu. Jawabannya apa? Yang paling cepat. Cari pinjaman. Cari pinjaman ke bank gampang.
Ke temen pinjam lu 100 biar 100 dulu dong. 100 biar silaturahmi nggak putus. Itu ramai juga tuh. Itu ramai. Iya di Twitter. Dan memang yang paling mudah ya itu. Dan yang ilegal loh Om. Dan mereka jelas akan mencari cara, dan begitu mudahnya mencari aplikasi judi pinjol, dan pinjol itu nggak satu loh. Iya. Ketika Anda mengambil link satu, itu akan manggil lagi aplikasi yang lain. Iya, karena gini, begitu kita lolos sama satu aplikasi, pasti dikasih lagi. Tiba-tiba dia masuk link lagi. Iya. Cair cepat, ini mudah kan gitu kan. Karena kita lagi butuh karena sudah kecanduan. Minjemnya sih kecil-kecil, sedikit-sedikit lama-lama menjadi. Ya bukannya lagi bukit lagi Pak, jadi utang. Nggak, karena memang fenomena itu yang terjadi Om Jo. Fenomena terjadi banyak teman-teman saya juga di sekitar gitu kan. Gue main coba dari 1% gaji gue. 1% gaji, kalau terus-terusan akhirnya terus. Dulu itu ada lagu Karoma kan? Nggak ada. Judi itu tidak akan pernah ada orang menang dan enak di judi. Itu. Dan ya kita memang terpengaruh dengan market sebenarnya. Itu tren yang dibuat itu. Ya, itu dia. Telegram, apalagi dengan mereka menyerang website resmi. Ini kan jelas mereka membuktikan bahwa gue loh jago banget. Iya. Maksudnya serem banget loh secara keamanan gitu. Kok bisa slot gacor ada di masuk di extensionnya .go.id. Ya ini jadi kemarin BSSN menyampaikan kan kemudian bukan mengeluarkan maklumat bagaimana proses menjaga website GoID. Tolong ikuti itu teman-teman tuh. Prosedurnya diikuti. Ikuti. Mari kita jaga itu dulu. Satu hal yang terkecil dulu. Kemudian bukan berarti kita sok jago menegur teman-teman. Karena apa? Kalau sudah kecanduan, siapapun kalau udah kecanduan, mau diganggu kayak gimana, pokoknya ya satu kata tadi kan. Tiga hal. Jadi yang orang yang nggak bisa diingetin ada tiga. Ada tiga golongan nih Om. Yang pertama orang lagi emosi. Itu nggak bisa tuh dinasihatin apalagi nggak kena. Kedua tuh orang lagi jatuh cinta. Nah itu. Nah yang terakhir nih golongan terakhir orang yang lagi ngedepo. itu udah nggak bisa diingetin tuh. Mungkin ini obrolan kayak gini ini yang bisa mudah-mudahan bisa menjadi pemantik teman-teman di ASN untuk mulai peduli bahwa apa yang Anda lakukan di smartphone itu dicatat. Dicatat bukan sama kita, tapi dicatat oleh mesin-mesin. Ada yang ngawasin. Ya bukan malaikat ya. Iya, maksudnya banyak mesin-mesin yang mempelajari apa yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi setiap kita ngeklik link apapun itu, ada yang jagain tuh link, ada yang ngeliatin Anda loh gitu. Iya. Walaupun dia tidak kenal kita. Iya, makanya kayak Om Jo pernah ngobrol sama saya dulu. Misal Bayu sering nyari tali pancing atau joran pancing online, pasti tiba-tiba rekomendasi keluar. Ya, bahkan kita nonton YouTube-nya juga pasti akan panggil, mohon maaf ya, saya sebutkan aja lah, yang karena banyak yang pakai, padahal sebenarnya aplikasi yang video gitu, pasti otomatis kita akan disuggest untuk rekomendasi pancing. Terus. Karena apa? Karena hobinya udah ketahuan. Berarti karakter saya aja kebaca ya Om? Artinya itu kan market. Udah pasar, udah market. Masih pengguna itu adalah market, Pak. Iya, jadi bicara pengguna adalah market, begitu saya masuk marketplace nih. Iya. Ya sebutlah yang hijau, yang oranye, yang apa segala macam itu pink, begitu kita baru buka klik aplikasi itu memang udah pancingan joran aja nih udah pelet gitu. Kayak pintar, bukan pintar. Karena memang ada mesin, ada algoritma yang mempelajari satu akun. Karena ketika kita menggunakan aplikasi itu pasti diminta akun. Berarti akun itu adalah mempresentasikan atau mewakilkan diri kita sebenarnya siapa. Nah, berarti itu tadi Om Jo bilang pada saat aplikasi diunduh ada tolak izinkan, begitu kita izinkan. Berarti kan kita sudah mempercayai dengan apa yang dilakukan oleh aplikasi. Kita sudah menyerahkan jiwa dan raga jiwa handphone kita. Jiwa handphone kita pada mereka kan. Iya. Dan itu di-record datanya. Dia punya semua log transaksi semua. Bayangkan itu terjadi. Walaupun sebenarnya ada PDP nih, kan tujuannya ada perlindungan data pribadi. Kita yakin nggak mereka menjaga data-data pribadi kita? Maka kemarin Kementerian Kominfo membuat layanan itu tujuannya memang untuk membantu pengguna masyarakat. Mereka menjagain kita sebenarnya, tapi persepsinya berbeda kan? Ya. Suka ada statement-statement ya. Mungkin karena mereka awam dan tidak paham. Iya. Balik lagi tadi masalah yang kayak website pemerintah gitu. Orang awam anggap mau buka website si instansi A gitu. Wah, instansi ini aja di iklan gacornya nih. Kan gitu kan? Iya, benar. Itu orang awam kan? Itu orang awam Om Jo. Maksudnya yang
Loh kok tiba-tiba buka website instansi ada gacornya sih? Berarti seolah-olah pemerintah instansi itu mendukung adanya gacor. Atau tiba-tiba buka instansi B. Loh kok ada link pinjolnya sih? Ini jadi PR bareng nih. Ini PR bareng bukan hanya manusia per individu nih, teman-teman dari ASN. Jadi teman-teman ASN bukan hanya menjaga dirinya sendiri. Secara tidak langsung ada institusi yang kita jaga, Bang. Memang ada pekerjaan, ada bagi-bagi tugas nih. Orang IT-nya ngurusin IT. Tetapi ada kepedulian nggak nih teman-teman dari ASN? Tolong dong kasih tahu pimpinan, itu kita diserang. Itu kepedulian itu pun tidak hadir. Padahal sebenarnya itu tanggung jawab bareng-bareng itu. Ya, jadi memang perlu kebijakan pimpinan untuk mengatur. Iya. Tolong dibatasi ya. Iya. Dan penggunaan web itu selama di kantor mungkin ya. Iya. Nggak boleh gitu misalnya. Artinya. Sebenarnya nggak boleh sih Om ya. Artinya gini lah, bukan berarti melarang haknya ASN ketika di kantor. Ketika dia dengan barang milik sendiri tidak melarang, tetapi bagaimana teman-teman di ASN mulai menjaga ketika di ruang-ruang pekerjaan yang saya bilang adalah rahasia. Mohon maaf ya. Iya. Rahasia itu dalam arti konsepnya bahwa ketika dia bekerja di salah satu institusi, maka kerahasiaan institusi itu adalah menjadi bagian dari dirinya ASN. Yang harus dia jaga kan. Nah ini yang sebenarnya teman-teman tanpa sadar ketika ASN dia mengikuti arusnya, misalkan ikut judi slot, gacor dan lain sebagainya, tanpa sadar institusi itu terbawa. Gitu loh, karena dia tinggal pelajari, oh ini ternyata ada dari dinas A gitu loh. Dan mungkin gini, pasti akan banyak nih calon-calon yang di dinas ini. Dan mungkin yang lagi ngebuka gacor itu adalah orang sang operator yang memang pengelola websitenya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu bagaimana kejahatan itu terjadi. Kejahatan terjadi. Yep. Jadi memang bicara keamanan digital di era digital ini pisau mata dua ya, era digital ini. Pedang mata dua ya. Di satu sisi yang pernah sering kita obrolin kan Om Judul pernah bilang informasi kita nyari gampang. Ya, sangat kan. Kita bisa pintar. Tapi ada resiko lagi. Jadi kita kembali lagi ke human. Kita berharap teman-teman ASN sudah mulai, bukan berarti kami bukan menakut-nakuti, tapi apa yang Anda lakukan di dunia online maka akan terekam oleh mesin-mesin di sana. Dan tak pernah mati juga tuh ya? Dan tidak akan pernah mati. Nah karena ya gitu, tadi bicara masuk, kita bikin akun di slot gacor nih yang lagi booming gacor, itu kawin dengan aplikasi pinjol. Iya. Setuju Om ya? Setuju. Itu kawin dengan aplikasi pinjol ya? Dan dia akan tahu siapa akun-akun mana. Karena kita jujur aja. Banyak orang yang tidak mengerti dengan email. Mereka punya satu email. Email dan password itu, walaupun dia punya 3 atau 4 email, pasti biasanya passwordnya sama. Dan pasti ada satu kesamaan ketika dia melakukan pengisian data profil. Nomor telepon yang pasti. Sip. Nomor telepon. Begitu bicara nomor telepon, cuma maksimal punya 2 misalkan, atau 3 lah ya. Udah. Ya anggap, dan dia selalu punya nomor telepon utama. Yap. Dan gini, nomor telepon itu kan didaftarkan dengan kartu identitas. Yap. Nomor induk kependudukan yang sekarang sudah terintegrasi kemana-mana, rekening, NPWP. Ya, benar. Wah, jadi ini menjadi pekerjaan bareng-bareng, pekerjaan bukan hanya institusi, tetapi bagaimana sekarang jawabannya kembali ke human, ke masing-masing pribadi. Mudah-mudahan obrolan kita nih membuat teman-teman sudah mulai peduli bahwa ada hal yang sangat berbahaya ketika di dunia online. Tanpa sadar itu. Jadi tanpa sadar, jadi bener-bener gini Om ya, begitu kita disarankan kalau kita ngunduh aplikasi, dibaca bener-bener dibaca dulu, kemudian jangan main izin ya, itu dengan mereka meminta apa, bahkan kita juga nggak tahu tiba-tiba sebenarnya mereka meminta sesuatu karena aplikasinya bagus, tanpa sadar kita memberikan sesuatu walaupun itu aplikasi resmi. Iya. Walaupun itu aplikasi resmi ya, tetap ada penjahat ketika dia menemukan bug, selesai semua. Bener-bener. Takutnya penjahatnya adalah orang internalnya sendiri. Iya. Wah, khawatir. Ya mudah-mudahan ASN di seluruh Indonesia mulai peduli dan ya jangan sampai tadi disampaikan Pak Menteri Kominfo. Gitu. Karena memang gitu bicara secara kode etik PNS sudah nggak boleh. Ya kalau mereka bicara kode etik semuanya, kita kembali lagi kita bukan menakut-nakuti bahwa hidup kita itu ada di smartphone kita. Benar. Dan sekarang semua di sini. Iya.
Semua di sini. Ketika Anda buka dan itu sudah ternodai lah ya, maka hidup Anda juga sudah tidak nyaman. Bukan ternodai lagi karena kayaknya kita lebih sering ngelus kalau lebih sering ngelus ini ya, dibandingkan pasangan sendiri. Jadi penting kalau kita tarik nih kesimpulan Om Jo nih, digital itu penting, kita self awareness itu kita tinggi, self awareness itu tinggi, bijak dalam mengunduh aplikasi kan gitu kan. Namanya judi online, pinjol, tinggalkan jauh-jauh. Dah. Pokoknya ya kalau menurut hukum agama manapun tetap adalah haram. Judi haram. Dah, selesai. Kita anggapin norma agamanya dulu deh. Ya, norma agamanya aja. Kalau norma hukum mau dia bilang itu pakai mesin dan lain sebagainya, pokoknya jawabannya lewat norma. Iya, soalnya gitu. Udah gaji kecil, bertingkah lagi. Habis jadi pinjol ya udah. Iya. Selamat tinggal bye-bye. Selamat tinggal bye-bye. Jadi emang itu bicara keamanan dan keselamatan digital ya. Kembali lagi ke hal yang sepele dulu aja ya. Yep. Mulai dari hal kecil aja. Sepakat. Semuanya itu jadi mari mulai kalau saya selalu bilang itu kalau ke teman-teman mari kita suka bersih-bersih. Kalau zaman eranya Covid itu kita selalu bersih-bersih kan. Kita pulang mandi, wah semua. Iya nggak. Ini pun sama smartphone kita. Berarti di smartphone bersih-bersih apa gini Om? Iya bersih-bersih itu jangan ada aplikasi-aplikasi yang macam judi online tanpa sadar, kemudian pinjaman online itu secara tidak langsung mengambil data-data yang sangat-sangat sensitif. Itu aja sih sebenarnya. Pokoknya dua itu yang utama lah ya. Iya. Sisanya aplikasi apapun itu tambah lagi ada lagi hal yang lain kayak porn dan lain sebagainya. Iya, VPN. Dan lain sebagainya aja. Iya. Karena bicara konten negatif pemersatu bangsa jadi gitu. Halo, thank you Om Jo ya. Iya, sama-sama. Iya, mah. Kita ngobrol lagi nanti lagi. Jadi asik ini kalau ngobrol kayak gini kan? Asik, karena kenapa penting buat semua orang. Jadi bukan meliterasi tapi bagaimana menyampaikannya. Ini gini. Jadi kalau judi online itu ya dilema dari zaman SD porkas dulu ya. Nah, iya. SD kalau anak sekarang nggak ada yang tahu tuh. Iya. Iya. Judi buntut gitu nggak ada yang tahu anak sekarang tuh. Zaman dulu itu legal. Memang pada era itu bahkan bisa beli di warung-warung kaki lima. Tapi kan tidak ada data KTP yang iya nggak ada data KTP. Tapi bagaimana orang tertarik? Mohon maaf ada orang yang cuma jualan nasi yang pendapatannya itu akhirnya kecanduan. Itu udah bukti. Beli lotre. Itu bukti. Apalagi sekarang kondisinya yang gampang pinjam kanan kiri. Gitu. Nggak usah minjem teman, nggak usah minjem ini jadi. Oke Om Jo. Thank you banget. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Om Jo. Oke. Mantap.